perkenalan dulu Pak untuk nama Bapak dan Bapak berprofesi sebagai apa? Jadi nama saya Sugito, yang tinggalnya di Karanganyar, Lampung Selatan, Kecamatan Jatiagung. Profesi saya adalah sebagai petani padi dan palawija. Menurut Bapak, kira-kira Bapak apakah sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara? Tentu dong, kami sebagai warga negara Indonesia ya tentu kita kami kewajiban sebagai warga negara ya kita ikutin karena membayar pajak. Kita sebagai warga negara harus taat kepada pemerintah, yaitu pajak misalnya pajak bangunan, PBB, apa yang kita ini kan ya kita tetap ikuti aturan pemerintah. Terkait dengan hal hak sebagai warga negara, apakah Bapak setelah merasa bebas untuk menyampaikan pendapat di lingkungan sebagai warga seperti itu Pak? Kalau kebebasan mengenai pendapat saya sangat bebas, tapi itu dengan catatan bebas terbatas sesuai dengan istilahnya ya bebas terbatas itu tidak menyinggung, tidak membuat ribut gitu. Jadi misalkan contohnya kita itu dalam pemilihan umum, pilkada, di situ pilpres, di situ kita bebas. Dan itu di samping itu kita sebagai warga desa, kalau di desa ini kita sebagai warga desa kita itu bebas untuk kita pendapat kita nyampaikan pendapat apa kita itu bebas. Menurut Bapak, apakah pemerintah sudah memberikan hak akses atas kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat secara merata seperti itu Pak? Kalau menurut saya, itu pemerintah sudah memberikan, ada terasa di kami merasakan masalah pendidikan anak di tingkat SD, anak kami yang di SD dan SMP. Di situ kita sudah dapat bantuan dari pemerintah, sekolah gratis di SD, di SMP. Dan terus masalah kesehatan, alhamdulillah di desa kami sudah diadakan BPJS-nya. Kita tuh ada dengan BPJS dan kita tuh berobat gratis dengan biaya yang gratis itu dengan BPJS. Jadi kita berobat di puskesmas itu dan kita gratis, tidak dipungut biaya. Dari profesi Bapak sebagai petani, kira-kira apa hak yang sudah Bapak dapatkan dari program pemerintah untuk kemajuan petani Pak? Kalau untuk petani khususnya kami ini sekarang alhamdulillah pemerintah itu mengadakan bahwa itu petani ini untuk sekarang ini alhamdulillah petani itu telah mengucurkan yang namanya masalah pupuk bersubsidi ini betul-betul diawasi dari pemerintah lebih ketat lagi dan melalui kelompok tani ataupun gapoktan. Di situ alhamdulillah kita itu menerima pupuk bersubsidi, terus ada lagi dapat penyuluhan, dan masalah hasil panen kita itu enggak kayak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun sekarang ini sudah dari Gapoktan sudah bekerja sama dengan pemerintah, sudah dengan Bulog, diterima Bulog itu petani tidak menjual padi dan hasil panennya itu kepada tengkulak. Jadi tidak merasa khawatir dibohongi ataupun dengan tengkulak dengan harga hasil panen kita itu murah. Sekarang alhamdulillah mulai tahun ini sudah di program dari pemerintah hasil panen padi kami ini sekarang udah dari bibit sudah dibantu dengan pemerintah, dari pupuk subsidi sudah ada, dan tambah lagi hasil panennya itu ditampung oleh Bulog melalui Gapoktan. Jadi Bulog itu menampung padi dari petani, jadi kami petani tidak merasa
dibohongi ataupun padi hasil panen kami ini harganya tetap tinggi. Nah, jadi untuk kesejahteraan masyarakat memang program dari pemerintah memang terasa betul sekarang. Alhamdulillah mencapai, kalau biasanya harga gabah panen tuh dari sawah itu cuma 350.000 per kintal. Tapi alhamdulillah sekarang ini di Bulog itu tengah menerima padi itu 650 per kintal. Menurut Bapak, kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat atau pemerintah agar hak dan kewajiban warga negara itu bisa seimbang seperti itu, Pak? Kalau mengenai kewajiban dan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk negara dan supaya seimbang, itu contohnya di pajak itu menurut saya pribadi ini khususnya pajak kendaraan bermotor itu memang itu kalau misalkan kita itu bayar pajak kendaraan bermotor itu saran saya itu harus bisa dilaksanakan di mana saja, dan di situ bisa lebih banyak posnya. Nah, jadi jangan kita itu kan selama ini kan apabila pajak ini kita tuh bukan atas nama kita, kadang harus pakai KTP dan sebagainya orang lain, harusnya di situ kita tuh proses balik nama, proses bayar pajaknya ternyata itu rumit. Jadi kita tuh makanya masyarakat tuh masih banyak yang tidak membayar pajak, contoh misalkan pajak kendaraan bermotor. Nah, itu dan tempatnya apabila yang sudah terlambat di situ harusnya nggak bisa dibayar di mobil-mobil unit pelayanan pajak yang keliling, itu tidak bisa dilayani, itu harus dilayani ke Samsat. Samsat itu apabila di Lampung Selatan harus datang ke Kalianda. Nah, sedangkan kita itu desa kami ini udah mendekati Kota Madia, semestinya di Samsat Kota Madia itu.